Emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Saya lakukan. Ini contoh kecil saja ini, Bu. Jadi setiap apapun yang dipelajari anak-anak setiap harinya, saya berikan semacam reward tertulis di sini ya. Jadi kalau nampak anak-anak ini ada rewardnya, oh berarti memang saya itu dihargai oleh guru. Jadi salah satu cara seperti ini membangkitkan mereka belajar besok untuk minggu depannya mereka belajar lebih giat lagi. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, ada beberapa siswa itu mereka cenderung untuk mau setelah lulus dari sekolah kita ini mau menuju ke perguruan tinggi ataupun belajar ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak yang mau ke perguruan tinggi kita berikan waktu lebih. Kita berikan waktu lebih untuk mempelajari hal-hal yang belum mereka pelajari. Kita berikan kebebasan. Kemudian bagi mereka yang ingin mendirikan sebuah usaha ataupun perusahaan, ataupun mereka yang ingin bekerja setelah lulus dari sekolah kita ini, mereka kita berikan juga keleluasaan untuk membuat berbagai macam karya. Yang pertama sekali kita diawali dengan membuat desain. Setelah itu wujudkan desain apa yang dibuat anak-anak ini menjadi sebuah karya. Jadi dari situ kita nilai. Kalau misalnya ada kurangnya, ada lebihnya, kita berikan apresiasi. Bukan dari saya saja apresiasi tersebut, tapi dari beberapa guru kita berikan kesempatan guru yang lain untuk memberikan apresiasi. Jadi dari mata saya atau dari mata guru yang lain pasti penilaian itu berbeda. Jadi dengan keperbedaan ini anak-anak tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, itu mereka tahu. Itu Bu. Oh, luar biasa ya Bu Tri ya. Iya. Ternyata untuk memberikan motivasi itu sebenarnya harus dari gurunya juga ya. Iya, Bu, iya, ya, itu ya. pasti itu Bu. Iya, biar anak-anak juga termotivasi. Iya, iya. Nah, ada nggak trik-trik nanti yang Ibu beri masukan nanti sama saya? Nah, kebetulan saya ingin mewujudkan visi saya supaya di sekolah kita memiliki motivasi belajar yang sangat luar biasa. Mereka betul-betul belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Yang pertama kita menanamkan kepada anak-anak, pertama mereka harus tahu mereka berangkat dari mana, dari keluarga siapa. Jadi dari sana kita bisa menanamkan kita harus menjadi lebih baik dari keluargaku yang sekarang. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, aku harus menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua, minimal orang tua. Tidak usah kita mengajari anak-anak ataupun menanamkan pada anak-anak bahwa kita harus menjadi lebih baik untuk di antara kawan-kawan mereka, tapi minimal harus lebih baik di antara keluarga mereka. Memiliki alasan tertentu. Apakah ada alasan kamu itu datang ke sekolah ini karena memang banyak pilih pekerjaan datang ke rumah ini ke sekolah ini? Ayo, apa itu Putri? Alasan saya datang ke sekolah hanya ingin berjumpa teman-teman. Bah, berarti ada bestinya. Ya, ada bestinya. Nah, siapa lagi? Karena panggilan orang tua duduk ya. Ayo, kenapa Ibu Sirait ini? Saya datang ke sekolah ini hanya untuk menghindari panggilan orang tua, hanya karena tidak hadir atau tidak sekolah, hanya karena takut jadi beban. Amanat Ibu pada hari ini adalah mengenai motivasi belajar. Ibu ulangi, motivasi belajar. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Bagaimana untuk meraih kesuksesan? Melalui belajar.
Kalau Ibu amati, terutama untuk kelas 10, karena saya nggak masuk ke kelas 11, bahwa beberapa bulan ini, anak kami ini ada yang merasa jenuh, bosan, bahkan jengkel dalam hatinya. Karena belajar itu merupakan suatu proses yang panjang, apalagi kita duduk 3 tahun, bahkan ada SMK yang 4 tahun. Jadi kalau memang anak-anak kami tidak bisa mengusir rasa bosan dan kejenuhannya, apalah yang terjadi? Berarti cita-cita yang Anda impikan tidak akan tercapai. Agar tercapai, berarti dibutuhkan motivasi belajar. Kata-kata motivasi belajar itu bukan lagi hal yang baru dalam hidup kita. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan atau kesuksesan. Jadi motivasi belajar itu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan, atau dengan kata singkatnya kunci sukses. Motivasi belajar yang Ibu baca dari ilmu psikologi dibagi atas 2. Ada motivasi intrinsik atau dikatakan internal, ada motivasi eksternal. Kalau dia motivasi intrinsik itu adalah berasal dari diri kamu sendiri atau diri kita sendiri. Kalau dia motivasi eksternal itu berasal dorongan dari luar. Contohnya seperti kamu di sekolah ini didukung dengan ini sebenarnya saya tempat tinggal saya di rumah dulu. Saya menceritakan tentang saya ingin sekolah di sini. Sebenarnya dulu aku nggak mau sekolah di sini. Aku kemarin waktu sekolah di SMA. Karena cita-cita aku kemarin waktu SMP itu mau jadi polisi kan. Terus tiba-tiba lagi bilang mama lagi gini, sekolah di SMK kamu Jai, tamat nanti dari SMA SMK biar langsung bisa dapat kerja, katanya gitu. Terus aku pikirlah, ya nanti kondisi aku ambil SMA gagal, maling gitu. Langsung kayak khawatir lah di dalam hati kayak gitu. Dan lama Pak, ya di situ lah sekolah apa gitu. Ikuti kata mama aku, katanya udah sekolah, nanti sekolah aku di sini kan bisa lah. Kami dari kelompok tulip ingin memprestasikan jaring-jaring makanan menjadi rantai makanan. Jangan lupa didengar hari kelompok tulip. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya A. Situmorang sebagai guru SMK Negeri 1 Lagu Buti. Setelah saya terjun di lapangan ataupun di kelas dan sudah terlihat jelas yang dilaksanakan oleh Ibu Madonna Manurung secara nyata memberikan motivasi kepada siswa, dan itu sudah terlihat bahwa reaksi siswa di kelas semakin antusias menerima pelajaran. Terima kasih, semoga mereka sukses. Salam Naraja. Perkenalkan, nama saya Aulia Panjaitan. Dari kegiatan yang dibuat oleh Ibu Madonna, saya termotivasi untuk lebih giat belajar, berusaha menjadi yang terbaik, dan mengubah cara pandang hidup saya. Ternyata menjadi seseorang yang kita inginkan, kita harus berusaha, dan semua itu harus berasal dari hati. Sekian dan terima kasih. Nama saya Farhan Halimski dari 10 KK2. Dengan cara Ibu Madonna mengajar seperti membuat yel-yel, video, praktek, ice breaking, saya lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan lebih semangat untuk meraih cita-cita saya. Sekian dan terima kasih.